makan minum pakai kami hari ini pun Kau cukupkan. Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan yang menolong kami. Maka hari ini pun kami dapat mendengarkan firman-Mu, yang firman-Mu itu adalah yang Engkau sendiri yang memberikan jalan dan terang bagi kehidupan kami, agar kami dapat melangkah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, berkatilah hamba-Mu yang saat ini Engkau percaya sebagai sahabat-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan isi hati-Mu, dan berkati telinga kami yang mendengar, agar telinga kami menjadi saluran dari apa yang telah Engkau nyatakan hari ini, supaya hati kami pun boleh menerimanya dan tindakan kami pun berwujud sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Terima kasih Bapak, berkat-Mu kepada setiap kami, dan berkat-Mu juga kepada setiap teman-teman kami yang tidak boleh hadir di tempat ini. Berkat yang sama kami terima ya Bapak, oleh karena kami anak-anak-Mu. Diberkatilah kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom semuanya. Mari konsentrasi untuk kita dengar firman Tuhan. Nah, saya akan mendahului dengan ini. Memang slogan kita adalah menangkan jiwa berapapun harganya. Jadi itulah yang menjadi slogan gereja-gereja. Makanya upaya itu adalah bukan masyarakat jemaat untuk kegiatan, tetapi kegiatan itulah untuk kebutuhan jemaat. Nah, termasuk sel-sel ini adalah menjembatani, karena gereja kita itu di sayap yang paling pinggir sendiri. Karena posisi gereja awal kita kan memang di Dewi Sartika. Jadi membuat inilah yang menjadikan antar wilayah itu begitu jauh-jauh itu. Yang kedua adalah tujuan kita memang per wilayah itu supaya transportasi juga dekat. Kemudian saling mengenal siapa saja sih teman-teman jemaat kita yang ada di wilayah itu ya. Meskipun pada akhirnya adalah bahwa sedekat itu pun juga memang kata Pak Syab tadi juga nggak mudah. Nah, tidak mudahnya apa? Tadi sudah kita dengarkan bagaimana Pak Sinaga, Ibu Panjaitan, dan juga Pak Panjaitan. Kita melihat sendiri kan, disinilah konteksnya pekerjaan di bawah itu begitu luar biasa. Untuk bisa ninggalin itu sangat sulit. Makanya kalau kita yang datang ke sini relatif lebih mudah. Tetapi kalau mereka keluar itu agak susah. Demikian pula perjuangan buat Pak Sinaga tadi. Nah, di sembari seperti itu juga kita sedang ngopenin juga kerjasama antar gereja. Kita sedang mengolah bagaimana gereja tetap amanat agung dikabarkan, tetapi tidak nyikut sana, nyikut sini. Oleh sebab itu, di dalam rangka inilah, anak-anak dengerin dulu ya, kesini dulu ya. Dalam rangka inilah maka ada PKS, ada API, PGPI, aras-aras ada untuk mensiasati itu. Ya, jadi inilah bagaimana kesulitan di Jabodetabek, terutama di Depok ini, karena setiap wilayah tertentu itu ada beberapa sinode gereja yang ada di situ. Nah, kita juga jujur bahwa ada gereja-gereja tertentu yang memang penginjilannya itu sudah tidak pada tempatnya. Nginjilin itu kan orang yang tidak percaya. Kemudian orang-orang Kristen yang sudah jauh daripada Tuhan. Nah, ini yang kita sadari bahwa penginjilan itu sama dengan memindahkan domba ke kandang sebelah. Nah, ini yang sedang kita godok. Para gembala juga ini saja, karena wilayah kita kekristenan tetap anggotanya kecuali melahirkan, tetapi gereja itu ada lahir di mana-mana. Dan bahkan di satu wilayah itu dalam 5 tahun itu bisa berdiri beberapa gereja gitu. Nah, inilah yang tentang kedewasaan rohani, Ibrani 5 ayat 11 sampai 14 ya. Anak-anak yang pegang handphone pas firman saja ya, supaya kita nggak ganggu, di silent saja dan sebagainya. Ibrani 5 ayat 11 sampai 14 pembacaannya di situ. Mulai dari ayat 11 saya akan membahas per ayat konteks saja ya. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan,
tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Kita bicara tentang kedewasaan. Yang pertama, orang dewasa itu adalah orang yang mau memiliki kecakapan untuk bisa mendengar orang lain. Kenapa kita jadi orang tua? Karena salah satu sifat kita adalah mau mendengar anak-anak. Kenapa anak-anak itu disebutnya bukan orang tua atau bukan orang yang sudah dewasa? Karena kebanyakan mereka pengennya didengar, bukan untuk mendengar. Gitu ya. Jadi dalam hubungan kita perjemaat ini, baiklah kita seperti kata firman Tuhan, lebih cepat untuk mendengar daripada berkata-kata. Orang itu menjadi debat kusir oleh karena kecakapan untuk mendengarnya kurang. Bedanya orang debat profesor, doktor dibanding masyarakat bawah itu, ya itu tadi. Kalau masyarakat bawah itu ngomong apapun nggak nyambung, yang penting ngomong kenceng, gitu loh. So ya siapa yang kenceng itu yang menang. Makanya ada sebutan yang waras ngalah karena itu. Nah kalau di tingkatan orang tinggi nggak ada. Justru orang yang waras itulah yang memimpin, karena memang ada sikap yang beda. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Jadi kedewasaan itu bukanlah masalah umur, bukan. Jadi kita lihat ada anak-anak yang dewasa, tetapi ada orang yang sudah umur pun kadang-kadang bersikapnya tidak dewasa. Nah, kita memanfaatkan natural kita, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak. Kalau kita sehat, puji Tuhan, umur untuk tidak pikun itu lebih panjang. Nah, kata orang supaya nggak pikun itu beraktivitas, ngitung. Makanya pedagang-pedagang itu awet. Karena apa? Dia ngitung terus. Ibu-ibu yang tidak dagang ngitung itu cabai rawit harganya berapa, beli bawang, beli itu. Nah, yang penting kan dipakai. Betul nggak? Kemudian katanya driver nyetir. Karena apa? Nyetir itu otak kiri, otak kanan jalan. Dia mesti pedal rem gas kopling kalau mobil kan. Waktu belajar ditulisin pedal itu. Tetapi waktu itu sudah enggak lagi. Dia konsentrasi ke kaca yang atas, ke kaca samping. Dia melihat kaca yang depan. Belum lihat lagi si emak-emak yang sennya ke kanan, beloknya ke kiri. Wah itu lagi. Kita mesti lihat matanya. Makanya para driver itu ya puji Tuhan kita punya Mas satu yang jauh di sana itu, dia relatif sehat dan sampai sekarang bisa mendriver. Karena memang mendriver itu membuat otak kita tetap berkembang, begitu ya. Dan banyak hal ya kalau dicari itu bagaimana supaya kita nggak pikun. Nah, kalau orang sudah pikun katanya kembali ke anak-anak. Udah dikasih kopi, dia marah-marah, mana kopinya? Si opa tadi udah dikasih kopi, belum. Lah ini opa, ini kan bekasnya masih ada. Itu bukan saya. Waduh, ini bukan anak-anak ya, kembali anak-anak. Nah, sebelum kita masuk ke situ, ya kita aktivitas. Sebelum masuk ke situ, mari kita belajar mendengar orang lain. Saya pikir kalau kita mendengar anak-anak, di masa tua kita, anak-anak akan mendengar kita. Ya. Nah, puji Tuhan, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Untuk dewasa dimulai dari pendidikan dasar. Nah, ada beberapa orang yang memang dari lahir sudah Kristen. Dan ada juga yang dari lahir itu sudah, ya kalau yang aliran yang dulu itu melewati CD, kemudian melewati baptisan, ikut sekolah minggu, sampai nanti pra-remaja, remaja, sampai youth gitu ya. Nah, sampai menjadi orang dewasa. Nah, itu tertata dengan baik. Makanya seorang pastor itu sampai bilang begini, waktu kanak-kanak serahkan anakmu kepada gereja. Setelah itu kita silakan aja dia mau kemanapun. Tetapi dipastikan nanti dia akan kembali kepada, kata mereka, kembali kepada Katolik. Karena apa? Jadi dasar itu yang penting. Kita sering mimpi ketika menghadapi masalah, yang kita ingat yang ada dalam mimpi itu adalah masa-masa kita kecil. Gak tahu Bapak Ibu begitu atau enggak. Tapi kebanyakan orang begitu. Waktu di kampung lah, waktu ngambil kopi lah, waktu dorong gerobak lah,
waktu ada belik sumur kecil di pinggiran rumah atau di belakang rumah, itu selalu keinget karena apa? Memori masa kecil itu memang sangat membekas. Makanya ada pelepasan kepada orang tertentu karena mereka tidak bisa melupakan masa lalu. Tetapi kebanyakan yang jahat, misalnya kecil dipukulin sama orang tua, kecil di KDR dan lain sebagainya, itu susah untuk melupakan itu karena masa kecil. Demikian pula kalau kebenaran itu sudah ada sejak kita kecil, makanya kita akan sarankan untuk anak-anak itu mari sekolah minggukan. Istilah kata apa? Kalau mereka sudah besar, mau kita ajak ke KKR, mau ajak pendalaman Alkitab seperti apapun juga, karena karakter awal itu sudah di masa kecil, itu sulit. Karena ada orang di masa berapa puluh tahun ya, umurnya itu sudah tidak bisa dirubah lagi. Kita nyadarin itu terjadi pada kalau ibu-ibu kepada suami. Ya, nah suami kepada istri. Jadi orang kalau sudah 40 ke sana itu sudah tidak bisa dirubah. Jadi usaha kita adalah ya menyelaraskan kepada si bapak memang begitu. Ya si nenek memang begitu. Si tulang memang udah begitu. Udah nggak bisa dilekuk. Memang dia cara manggil orang ya kayak berantem. Karena apa? Ya kakek ini waktu hidupnya itu kan di tebing-tebing. Yang istilah kata di bukit-bukit, tetangga itu di seberang sana, woi, begitu. Nah, udah nyampe kota, udah dewasa, itu nggak bisa hilang. Dia ngobrol 2 orang itu kayak orang berantem, kayak ada 5 orang padahal cuma berdua doang. Nah, itu sudah nggak bisa dirubah lagi. Nah, mumpung kita masih bisa merubah diri, ya kita harus melakukan itu. Dewasa sejati harus dimulai dari titik nol yang sehat. Susu itu adalah salah satu sumber nutrisi yang diciptakan oleh Tuhan yang tidak ada penggantinya. Nah, banyak ibu-ibu muda karena tidak mau badannya berubah, tidak baik dan sebagainya, mereka tidak menyusui anaknya. Padahal kata dokter ASI itu adalah sumber nutrisi yang terbaik. Nah, ada juga yang memang secara alami ibu itu kurang air susunya. Makanya minumlah atau makanlah daun katuk. Nggak tahu itu belum terverifikasi betul atau enggak itu ya. Iya. Ya. Ya, katanya begitu ya. Nah, saya waktu kecilnya memang kurang susu ibu mungkin. Karena si ibu kan penginjilan terus itu ya. Jadi saya dikasih tajin. Makanya kayak gini modelnya. Karena susunya diganti sama tajin. Nah gitu ya. Sebenarnya yang paling baik adalah air susu ibu. Bukan susu kuda liar. Dan bukan susu sapi. Nah sekarang anak-anak kita, termasuk kita, minumnya susu sapi. Kecuali Bu Marta yang nggak doyan susu. Ya betul nggak? Jadi inilah yang menyimpulkan bahwa kalau kita pengen kokoh itu harus pengajaran yang memang tepat. Hari ini sedang seliweran di sana-sini tentang pengajaran. Waduh saudara sekalian, saya minta kita nggak terlalu ya masuk kepada perdebatan lah, ini ngomong ini enggak. Udahlah satu sumber aja lah dari Pak Gembala. Udahlah ajarkan, pasti saya mengajarkan sesuatu yang baik lah. Udah dari sini aja lah, udah nggak kemana-mana. Yang penting saya mengajarkan bahwa Yesus bukanlah Tuhan. Ya silahkan Anda pergi dari gereja kita. Semasa saya masih mengajarkan kebenaran firman Tuhan, mari tetap di sumber yang sama. Supaya kita sehat, saudara. Karena apa? Kalau kemana-mana, loh saya Pak Sigit emang nggak dengar siapa. Loh saya dengar mana-mana. Karena pendeta itu harus memiliki ilmu yang lebih luas. Ketika anak muda berbicara tentang ini, saya harus tahu lah. Minimal itu. Tetapi untuk menyerap ilmu, tidak mesti kita jadi mereka kan? Tidak dong, enggak. Jadi kita, apa yang bisa diterapkan di kita. Nah komsel pun beda-beda Bapak Ibu Saudara sekalian. Komsel BC seluruhnya juga tidak bisa diadopsi oleh Sawangan dan sebaliknya, nggak bisa. Makanya kita sedang cari nih. Jadi kekhasan masing-masing saudara. Ya, nah ada beberapa komsel itu yang di situnya udah pelayan semua. Tetapi ada juga komsel yang memang pelayannya minim. Nah itu perlu didampingi. Kenapa kita menunjuk penilik wilayah? Nah karena apa? Doa aja mungkin nggak bisa.
Tetapi ada satu wilayah itu, wah serba ada semuanya. WL-nya ada di situ, pemusiknya ada di situ, pembawa renungan ada di situ. Waduh saudara. Nah kalau kita adu, wah kita bisa kalah nih. Nah kan begitu saudara. Jadi artinya adalah inilah yang dibutuhkan di Komsel itu apa? Ya. Nah makanya untuk penggabungan ini istilah kata kasih spirit lah. Ya, kasih spirit. Oh ini loh kalau banyak orang tuh semangatnya kita kayak gini gitu. Ayo kita majukan bagaimana caranya. Nah begitu ya. Jadi itu saudara. Nah selain itu secara administratif juga itulah yang gunanya wilayah supaya deket-deketan. Dan juga permasalahan di dalam jemaat masalah ekonomi, anak sekolah dan sebagainya itu supaya lebih minimal gitu loh, enggak secara luas gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Kedewasaan itu butuh memahami, bukan selalu untuk dipahami. Kalau kita udah berantem gimana? Tolong dong ngertiin aku Pak. Kan waktu pacaran kamu udah tahu saya itu gimana. Nah sekali waktu kita bilang, ya udah, apa yang harus saya ngerti tentang kamu. Nah seperti ini kita harus olah secara baik. Nah bagi laki-laki agak susah untuk mengerti perempuan. Tetapi tidak sedikit juga yang di sana sini ini yang suami-suami takut ada juga. Yang artinya bapaknya itu gagah kalau di antara bapak-bapak. Sama tukang ojek bisa gebok-gebokan. Sampai di rumah bisa nunduk. Iya mah, begitu. Nah jadi saudara sekalian, masalah ini bukan masalah laki atau perempuan, tetapi istilah kata kita mencobalah. Ya udahlah, bagaimanapun juga, saya ingatlah waktu aku ngejar-ngejar kamu kayak gimana waktu itu. Ya udahlah, saya mulai mau mendengar apa kata kamu. Dan jarang kita komunikasi, mah. Jadi kelemahan saya itu apa sih? Terus istri bilang, Pak, sebenarnya kelemahan mama ini apa sih sebenarnya? Jarang yang mau kayak gitu komunikasi. Sama-sama tahu aja. Cuma kita bilang sama anak-anak, udah kalau bapakmu kayak gitu, udah ke kamar. Dia lagi itu tuh, lagi kerasukan, gitu. Nah, kalau jalan kayak di bapakmu, ya minta apa, udah minta sama bapak kamu tuh. Ini lagi baik nih. Jangan sampai berubah pikiran. Cepet. Wah, beli bakso dong. Pak, beli ini. Oh ya, ayo. Nah, bener kan. Tetapi istilah kata memang kita jarang yang meditasi adu Tuhan. Saya sebagai bapak ini, bapak yang otoriter, bapak yang nggak mau ngalah, bapak yang memang nggak mau dengar anak atau istri atau bagaimana. Saya sebagai ibu kayak gitu nggak ya? Kenapa sih anak-anak saya menjauh dari saya? Mungkin saya terlalu nggak nyaman di hadapan mereka. Kan begitu. Nah kebanyakan anak laki itu nyaman kepada maminya. Anak laki nyaman kepada anak perempuan nyaman kepada bapaknya. Lah anak-anakku nyaman ke siapa? Kan sama istriku. Dia main musik, saya datang pergi. Dia lagi nyanyi-nyanyi, saya datang dia diem. Itu ya, sama maminya lebih bisa ngobrol begitu ya. Ya, nah itu, ya itulah. Artinya dalam keluarga itu memang saling menolong. Tadi Pak Sinaga sudah dan juga sudah bersaksi bagaimana masa lalu rumah tangga kita luar biasa. Intinya adalah saling menopang. Ya, Pak Gembala gimana ya? Kami sempatlah ngalamin masa-masa kritis, masa-masa yang tidak mudah. Cuma bedanya Bapak Ibu nggak tahu saja. Nah, Bapak Ibu juga ngalamin sempat masa kritis, yang Gembala juga kadang-kadang nggak tahu. Dan memang Gembala tidak boleh sok tahu, nggak boleh. Itulah sebabnya yang kita atasin seperti itu. Lanjut. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih. Kedewasaan membutuhkan latihan. Ada kebiasaan baik yang harus kita lakukan. Ketika kebiasaan baik yang kita lakukan terus-menerus dengan setia, maka lama-lama kita bisa. Lama-lama bisa terlatih. Lama-lama menjadi seorang pengajar atau guru. Tetapi masa ini adalah masa kita nggak boleh malas.
Kita nggak boleh terima apa saja yang artinya dalam artian ya sudah, saya dari awal memang kayak gini. Orang Jakarta bilang ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri. Lah dari dulu udah dibilang kayak gitu. Dari filmnya Benyamin Sueb itu sudah dibilang kayak gitu. Nah kita mau di ibu kota Jakarta, kita males-males, nggak bisa makan. Nah kita lihat orang pedagang asongan yang ada di jalan itu, yang sarjana juga banyak Bapak Ibu Saudara. Nah kadang-kadang kita nggak masuk ke situ, kadang-kadang malesnya minta ampun. Firman Tuhan bilang apa? Belajar sama semut. Ya. Nah kita itu kalau rajin, orang sebodoh apapun kalau dia rajin pasti ada rezekinya. Saya sering gambarkan tentang Pak Saleh ini. Ya, ini deket banget sama Pak Saleh, istriku ini, ya, teman kerja. Kemudian dia sangat peduli orangnya, sampai berkali-kali telepon, panggil kamu siapa? Kak Astrin, si Papa gimana? Pak Buyu, si Mama gimana? Itu tetap ditanyain. Dan saya lihat kalau ada orang ulang tahun, dia nggak pernah lupa itu, dia datang. Dan kami waktu itu sangat sangat menghargai waktu kami menikah. Dia tuh kasih angpau. Padahal waktu itu seharusnya kamilah yang kasih itu, karena dia memang membantu banyak di Bunga Bakung itu. Sampai nggak tega untuk bukain, aduh Pak Saleh, engkau peduli sekali gitu. Padahal dia naik sepeda kemana-mana. Kramat Jati itu yang paling dia suka sebutin, gereja Mester di Mester. Sampai Kelapa Gading Bapak Saudara. Kelapa Gading tuh rumah elit. Kalau orang nggak percaya sama orang kayak gini, nggak akan dikasih kunci tuh. Di Bogor tuh, di Beji tuh. Kak Astrin, yuk ke rumah kita, lihat kebon. Lah kita berpikir kebun ya kebonan kan, ayam di situ ya. Waduh, setelah kami masuk itu rumah lumayan keren. Nah, saya berpikir orang yang punya rumah percaya sama dia. Jadi orang bisa dipercaya nggak mesti pandai. Nah kita punya pembantu kok terlalu pandai juga malah repot kita. Belum masuk Bu, WC-nya duduk atau jongkok? Ya elah, udah nanya itu dan lain sebagainya. Intinya adalah orang-orang terbelalak dengan ada loh banyak orang-orang yang tukang beca, kemudian orang-orang yang kita anggap nggak mampu, tetapi anak-anaknya cum laude kok menjadi sarjana. Dan kadang-kadang kita mengolah anak kita sulit untuk itu. Nah oleh sebab itu yang penting adalah mari kita belajar. Ya zaman dulu ada keterampilan nih anak-anak kita buat streaming, ada buat asbak dari tanah liat, sekarang clay. Nah sekarang sudah mainannya sudah di sini semuanya, gambar ya di sini, terus kemudian game semuanya di sini. Dan sampai agak ngeri loh, anak-anak kecil itu sampai dia tidur pun udah begini aja, udah kayak iya. Dan ini otaknya udah rusak, pegang apapun kayak handphone, pegang ini kayak handphone. Dan nanti kalau gadis-gadis menikah suruh masak itu ulek-ulek kayak handphone aja. Ya gimana kan masak nggak selesai-selesai. Agak ngeri sebenarnya, agak ngeri itu ya. Nah inilah yang kita mencoba mengolah anak-anak kita. Kita nggak akan memandang siapa nanti mereka jadi apa, yang penting mereka terlatih dalam segala sesuatu. Di sini kita susah untuk nanam apa-apa, semuanya harus beli, harus punya uang. Itu yang menjadi persoalan. Kalau memang nggak berkembang, ya udah kita kembali ke kampung lah. Di situ kita piara ayam, piara lele, bebek semuanya, daun singkong, ubi semuanya, tanam beras. Meskipun berapa meter itu, tanamin beras semuanya. Padi maksudnya. Iya. Tapi kan bosan makan ubi itu setiap hari. Kan lama-lama bosan. Bahannya singkong, tetap singkong goreng, keripik. Kemudian mie dari itu, ntar nasinya juga nasi sawut, nanti dibuat lagi jadi oyek, gaplek, jadi singkong semuanya, ya semuanya dari singkong, daunnya juga singkong. Waduh. Nah saudara,
Nah kita kan nggak mau yang seperti itu, makanya kita harus terlatih. Demikian pula dalam Komsel itu memang membutuhkan orang-orang yang terlatih, harus mau, saudara. Makanya di tingkat ini masa emasnya itu ada di profesi. Makanya tolong bantu kepada teman-teman semuanya, kita arahkan profesi. Mereka nggak boleh malas. Dan mereka itu kerja luar biasa, kerja keras di formal mereka. Tetapi nyampe rumah mereka disiplin nggak? Itu kan pertanyaannya. Kok di kantor mereka disiplin, masuk ini ditegur bos, nyampe rumah gimana, saudara? Nah mereka kerja itu bangunnya jam 4, jam 5. Kok udah hari Sabtu, hari Minggu, bangunnya jam berapa? Nah kenapa nggak bisa disiplin kayak gitu? Nah termasuk dalam ladang Tuhan, dalam gereja Tuhan. Kalau engkau mereka ngitungnya bagus, terus agendanya bagus di masa kerja kamu, masa di dalam pelayanan, jangan sampai Minggu juga lupa. Ini hari Minggu ya mah? Ya elah, lagi kamu kemana? Bukannya kamu melayani? Nah inilah yang membuat perimbangan harus seimbang dengan baik. Lanjut ya Bu ya, udah lapar nih. Untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Dewasa itu bisa dilihat dari cara memilih antara yang baik dan yang jahat. Dalam dunia selalu ada yang baik dan yang buruk. Tanda orang dewasa, dia bisa melihat itu. Tetapi untuk masuk pada level ini, orang itu harus masuk kepada pengajaran yang baik. Gimana kita tahu baik atau enggaknya kalau kita nggak pernah belajar? Gimana kita mau belajar kalau kita nggak setia dalam ibadah? Bagaimana mau bisa mendapatkan ilmu yang baik kalau di gereja pun? Misalnya dalam khotbah juga kita meleng kemana-mana, konsentrasinya kemana-mana. Kita yang sampai misalnya kita udah duduk di depan dengerin khotbah, kadang juga nggak ngerti kok. Kita sadar kok para pengkhotbah itu bahwa setiap 100% yang dikabarkan itu mungkin 30% kok yang masuk dalam otak kita. Yang masuk itu yang lucu. Yang kedua adalah yang diulang-ulang itu. Makanya sampai saya tema khotbah itu saya ulang-ulang terus. Itu pun juga kalau kita sharing juga nggak ngerti-ngerti. Apalagi yang pada saat firman Tuhan dia main game. Pada saat firman Tuhan dia ngobrol sama yang lain. Wah tambah nggak ngerti lagi. Oleh sebab itu di PWP saya kasih, di Komsel saya kasih, nanti di ibadah raya saya kasih lagi. Tujuannya hanya itu, sudah. Bosen-bosen deh. Gitu, namanya gembala. Jadi itulah yang saya sampaikan pada saat malam hari ini. Kiranya kita semakin dewasa dalam iman kita. Amin. Jadi belajar terus, melatih diri dengan baik. Jangan malas. Kemudian sampai kita menerima sesuatu yang baik. Jangan mengira bahwa kita itu tidak digurukan oleh anak-anak kita. Anak-anak selalu nanya sama kita, bukan? Kenapa mereka nggak lagi nanya sama kita, ibu-ibu? Karena kita katrok, nggak tahu apa-apa. Mama ditanya internet, jawabnya Ethernet mulu. Mama ditanya masalah ini wifi, apa itu wifi? Nggak tahu juga, akhirnya nanya ke tetangga. Tetangga sama, akhirnya nanya kepada Google. Nah Google menjawab segala macam. Dan saya kasih tahu bahwa zaman ini sudah zaman yang namanya AI, itu sangat bahaya. Bahkan pencetus AI itu sudah mengundurkan diri daripada Google karena terlalu berbahaya. Saya mencoba, saya ketik di AI itu, saya tanya siapakah Yesus? Itu seluruhnya. Itu semuanya ada di situ. Takutnya anak-anak nanya yang nggak senonoh. Itu ada keluar semuanya. Dari mulai literatur yang tertulis sampai video. Itu bahaya. Maka saya bilang, kita itu ya istilah kata baiknya kita itu nggak ada wilayah yang kita nggak bisa belajar. Ibu-ibu cara belajar menggali firman apa? Wah, ibu-ibu wanita, hari ini kita akan sharing tentang misalnya tentang Sarah. Tulis saja siapa Sarah. Itu keluar semuanya. Ya, siapa Yesus? Tetapi mesti komplit. Tuhan Yesus Kristus. Kok cuma Yesus? Banyak orang penjahat juga namanya Yesus. Iya kan? Kalau orang-orang sono itu namanya Yesus semuanya. Tapi belum tentu orang Kristen. Tuhan Yesus Kristus itu ada semuanya. Dan inilah yang menjadi tantangan kita.
anak-anak kita sudah digurukan dengan media ini. Mereka nggak tahu waktu di kamar tuh mereka membuka apa, kita nggak tahu sama sekali. Dan itu web-web atau situs yang porno dan sebagainya sudah dihentikan, beda nama lagi, hentikan, beda nama lagi, nggak bisa terbendung. Pada akhirnya kita hanya pasrahkan, udah kayak liberal. Yang penting anak-anak waktu masa kanak-kanaknya mesti dilatih dengan baik, dasar iman, takut akan Tuhan. Udah gitu doang, kita nggak bisa lagi. Oleh sebab itu, mari kerjasama di dalam wilayah-wilayah apapun yang harus kita lakukan. Jadi Pak Sapesem tadi, yang penting di dalam kelompok-kelompok itu harus ada bapak rohaninya. Ketika ada yang mau menyeleweng, ada yang meluruskan. Kalau yang disebut bapak rohani atau ibu rohani, dia juga suka begini, waduh, itu persukuan itu akan menyebar akhirnya menjadi BSH, barisan sakit. Kita juga tetap sehat, kita tetap ketemu tetapi sehat gitu loh. Jangan ketemu habis itu keluar. Nah, apalagi di grup itu memang agak sensitif, saudara. Tingkat internasional sampai RW, sampai keluarga besar, itu grup itu memang jadi masalah, ya. Jadi orang berpikir lab itu kayak hilang dari dunia, padahal kan belum tentu. Saya pernah beberapa kali lab, ya saya nggak tahu, orang saya pindahin SIM card doang kok ke HP yang lain. Ya ketika orang nggak kasih tahu sama saya kalau saya lab, ya saya nggak tahu. Git, kenapa kamu lab? Loh, siapa yang nge-labin? Ya saya nggak tahu, pindah SIM card, akhirnya dimasukin lagi, ya. Nah, inilah yang kita jagain. Saya banyak grup, untuk membuat saya keluar juga susah. Karena apa? Grup A isinya itu aja orangnya. Grup B isinya orang-orang itu saja, cuma beda nama doang. Nanti share renungan, share sini A, share grup B, share, sama aja yang di share itu. Saya melihat inilah perkembangan yang sedang terjadi. Oleh sebab itu memang harus berhati-hati. Nah, yang paling baik adalah memang komunikasi. Dari nilai mendengarkan tadi, inilah yang menjadi beban kepada kita sekalian. Memang betul, yang paling sensitif dalam grup itu adalah ketika nggak menjawab atau nggak merespon. Padahal kalau saya dewasa melihatnya, nggak merespon itu belum tentu nggak melihat. Cuma, ya lagi goreng tempe gimana sih nulisnya gitu loh. Setelah itu udah kelewat. Ada yang kasih kabar, narasumber itu bisa nge-live. Karena apa? Ya udah tanya ini nggak dijawab-jawab. Jawabnya jam 1 malam. Dia udah gitu. Jadi hal seperti ini nggak bisa dibendung, tetapi kita mau belajar dewasa. Ya, belajar dewasa. Nah, itulah sebabnya kita terus bersekutu supaya Roh Kudus yang menjamah kita. Amin Ibu-ibu ya. Kita sudah 8:30. Kita akan tutup dalam doa.